Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu meski di kondisi pandemi yang semoga segera berakhir dan kita dapat segera tatap muka. Pelajaran pertama, kita akan membahas tentang ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Seperti biasa, sebelum kita ke pelajaran, alangkah baiknya anak-anak mandi terlebih dahulu, dilanjutkan sholat, setelah itu membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek agar dalam proses pembelajaran diberi keberkahan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam proses berdakwah. Meskipun banyak tantangan, beliau tetap melaksanakan dakwahnya. Kedua, dalam hal menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu tabah dalam hal untuk tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Misal pada zaman dulu itu kan dalam prosesnya perdagangan itu banyak kaum kafir Quraisy itu mencurangnya. Dalam hal ini beliau tidak menyerah pada suatu kebatilan, artinya adil. Yang ketiga, beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan seperti cacian makian dalam proses berdakwahnya, beliau selalu tabah dan tidak gentar dalam hal menegakkan agama Islam. Selanjutnya itu apa yang dapat diteladani dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Kan tadi kita sudah melihat atau mengulas beberapa bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dalam hal ini kita dapat yang diteladani dalam proses berdakwah yaitu sikap beliau dan caranya beliau. Cara beliau itu kan selalu tabah, sabar, dan tidak pernah gentar dalam hal menyiarkan agama Islam. Dalam konteks ini yang dapat kita teladani yaitu misal di kondisi pandemi ini, sabar dalam artian pembelajaran daring ya kita harus sabar dan tak lupa kita belajar dan selalu sholat istiqomah 5 waktu, kalau bisa lagi-lagi di masjid. Nah, hal ini yang dapat kita lakukan yaitu berdoa kepada Allah SWT agar pandemi ini segera berakhir. Artinya apa? Teladan dari Rasulullah tersebut dalam bersabar yaitu sholat dan juga belajar di rumah agar virus-virus ini segera berakhir. Seperti itu. Ini adalah proses dakwah zaman salah satu contoh beliau yaitu dalam proses berdakwahnya mengumpulkan para sahabat-sahabat terdekat dan menyampaikan wahyu-wahyunya. Terus bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Ada beberapa poin juga caranya, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik-baik, biasanya disebut uswah hasanah, yaitu proses yang disampaikan beliau melakukan terlebih dahulu. Contoh, beliau mengajarkan sedekah. Misal bab sedekah, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya. Sebelum menyampaikan, beliau terlebih dahulu pasti melakukan sedekah. Seperti itu. Yang kedua, ketika beliau berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati dalam menggunakan bahasa, beliau mudah dipahami dalam proses menyampaikannya dengan cara lemah lembut, bersikap halus, seperti itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menganggap para pengikutnya itu sebagai sahabat, sehingga cara ini tuh semakin menimbulkan rasa simpati yang luar biasa, yaitu dapat mudah dipahami dalam hal kesetaraan. Kan dalam hal Islam kan tidak ada kesenjangan sosial. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksa kehendak dalam berdakwah. Beliau hanya menyampaikan ajaran. Artinya, ketika segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah, itu sahabat
berhak dalam maupun menjalankan maupun tidak. Tapi umumnya karena para sahabat tawadhu pasti menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Keenam, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Nah, cara-cara tersebut itu salah satunya itu membuat apa yang disampaikan itu mudah dipengerti dan juga dapat diterima kalangan para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW itu merupakan salah satu rasul atau ulul azmi yang telah teruji kesabaran dan ketabahannya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa. Di usia 6 tahun ibunya telah wafat. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan sabar. Ketabahan dan kesabaran tersebut menjadi salah satu patut kita teladani bagi seluruh umat manusia. Aktivitas yang dilakukan di rumah anak-anak yaitu mengulas kembali materi awal pembelajaran agar dapat mengerjakan latihan soal dengan baik dan benar. Masih ingat kan Cah materi awal dulu? Nah, dimana kan yang dulu itu yang di pembelajaran pertama masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak baca lagi di situ, diulas. Materi yang kedua kemarin kan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, anak-anak baca lagi, dan materi sekarang kan tentang ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari materi tersebut anak-anak ulas kembali untuk mengerjakan latihan soal. Yang pertama, siapa sajakah yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun? Yang kedua, sejak kapan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan? Yang ketiga, apa saja alasan kaum kafir Quraisy menolak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Yang keempat, sebutkan kesabaran Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani. Yang kelima, apa saja tantangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.